Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman membantah isu adanya keterlibatan Partai Coklat yang dikonotasikan dengan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Habibur Rahman dengan pasti menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks. Menurutnya, tudingan adanya keterlibatan Partai Coklat pada Pilkada 2024 secara logika tidak masuk akal sebab kompetisi Pilkada tak melulu antara dua kubu. Habibur Rahman menjelaskan partai politik, parpol, bisa saja berkoalisi berbeda dengan parpol lainnya untuk mencalonkan kandidat tertentu di setiap wilayah. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok, Partai Coklat, dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks, kata Habibur Rahman saat konferensi pers di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 29 November 2024, kemarin. Jadi hampir tidak mungkin Kapolri menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu karena pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik, ujarnya. Dia pun mengingatkan kepada setiap anggota dewan untuk senantiasa mengeluarkan pernyataan dengan didasari oleh bukti yang kuat. Pasalnya, meski pernyataan tersebut tak berimplikasi pada persoalan hukum, namun dapat berimplikasi pada persoalan etik anggota dewan yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI. Kami minta sesama teman-teman anggota DPR walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, jelasnya. Jangan hanya narasi-narasi karena ini isu yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif, tuturnya. Habibur Rahman juga menyatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi soal anggota DPR RI yang ikut mengeluarkan pernyataan terkait isu keterlibatan Partai Coklat pada Pilkada 2024. Menurutnya hal itu pun sudah dilaporkan ke MKD DPR RI. Meski demikian, dia enggan untuk membuka siapa anggota DPR RI yang dilaporkan tersebut. Saya dengar orang tersebut dilaporkan ke MKD. Kalau dilaporkan ke MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan, dan diminta untuk membuktikan, jelas Habibur Rahman. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya, kata dia. Sebelumnya Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengungkap rencana jahat Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, yang menggunakan instrumen yang ia sebut sebagai Partai Coklat. Hal tersebut dilontarkan Hasto saat menjadi bintang tamu dalam podcast Akbar Faisal Uncen Soret bertajuk Koni sebut Sekjen PDIP segera tersangka. Hasto ungkap Jokowi otak kriminalisasi Anies. Mulanya Hasto menceritakan bila dirinya sudah ditargetkan untuk menjadi tersangka karena disertasi dan proses di Pilkada 2024. Jadi ada dua peristiwa yang penting, mengapa saya ditargetkan kembali. Pertama adalah disertasi saya. Di situ kan saya menyimpulkan Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu, kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi korelemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan feodalisme, populis, dan Machiavellianisme, tutur Hasto. Dan ini ternyata dijalankan terus. Semula orang menyangka sudah selesai ketika Gibran ditetapkan sebagai wapres, meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi, bahkan mematikan peradaban demokrasi kita, sambungnya. Peristiwa kedua yakni berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada 2024, terutama wilayah Sumatera Utara, Sumut, Jawa Tengah, Jateng, dan Jawa Timur, Jatim. Enggak, justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax. Ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut, orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD. Ya, karena kami juga anggota MKD ya, orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti, ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antar dua kubu ya, karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu, karena di pilkada itu bisa terjadi mix ya antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan ya, jadi secara logika nggak logis ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan di MKD. Kalau dilaporkan di MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil,
dimintai keterangan dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya. Ya. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.